wabarakatuh. Salam sukses buat UMKM Kota Singkat. Izin Bu Menteri, Bu Wagub, Abah Jaga, dan Pak Reza, serta Kakak Emma. Saya ingin testimoni langsung aja karena tidak bisa berkata-kata yang diplomatis gitu ya. Bicaranya dari UMKM aja. Saya itu bergerak dari nama UMKM, sehingga saya tahu kebutuhan UMKM yang sebenarnya. UMKM itu paling pinter untuk bikin produk. Apapun bisa dijadikan produk. Contohnya daun singkong, daun pepaya, bisa dijadikan keripik yang rasanya luar biasa. Mungkin kalau kepepet daun jendela bisa dijadikan dijual. Karena UMKM itu butuhnya pemasaran ya Bu Menteri, Bu Wagub. Kalau untuk menciptakan produk mereka pintar banget. Cuma yang susah itu di pemasaran. Sudah, mereka pro. Seneng ya, curhatnya sampaikan. Untuk ada Bu Menteri sama Bu Wagub. Nah, jadi UMKM yang sangat membutuhkan itu di pemasaran. Terus kedua pembinaan Bu. Karena apa pembinaan? UMKM itu bisa menciptakan produk. Tetapi kadang kalah bersaing dengan produk pabrikan gitu. Misalkan dari KPP, kadang-kadang mereka itu ngitungnya asal-asalan. Dalam arti KPP harus presentasi itu nggak kurang ngerti lah. Kadang dari pembukuan juga mereka dicampuran antara keuangan belanja rumahan sama perusahaan itu beda. Pasti benar ya? Betul kan? Betul. Ya. Saya tahu betul gitu apa kan? Jadi perlu ada pembinaan gitu. Kebetulan sih sama Bu Rina dan tim itu ada beberapa kali pembinaan. Cuma masih banyak gitu ya. Pembinaan dari pemerintah enggak, mungkin sudah ada. Cuma kalau saya rasa belum tepat sasaran. Yang lebih itu misalkan pembinaan diminta untuk belajar akuntansi. Padahal mereka uangnya nggak ada, ngitung rumah gitu. Jadi pembinaan yang benar-benar yang mereka butuhkan. Untuk saat ini yang dibutuhkan itu dari kemasan. Misalkan kemasannya itu kan banyak yang biasa aja dari plastik, standing pouch yang gampang paling dikasih stiker. Nah saya sih pengennya nanti asap panas kan? Aridam. Buka aja. Pembinaan itu inginnya sih ada dari kemasan lebih bagus gitu. Paling itu saja, mungkin nggak terlalu banyak ya. Intinya untuk UMKM itu dari segi pembuatan produk itu mereka juara. Cuma yang kesulitan itu pertama dari pembinaan untuk kemasan lebih bagus atau produknya lebih tahan lama, sama di pemasaran. Hatunun mungkin segitu sudah mewakili semuanya ya. Kira-kira untuknya apa lagi? Udah kan? Oh modal. Nabung ke koperasi. Ini ada Cut Emma, kakak Cut. Koperasi dia. Makanya pada ikut koperasi tong males ya. Ari modal minjem bahaya, ari nabungnya hese. Ya, oke, sesudah ini semua pada daftar koperasi. Pasti ngurudel ke saya. Oke? Karena koperasi itu gotong royong untuk kita, oleh kita. Oke? Untuk kita, oleh kita, dari kita. Sudah jangan terlalu panas. Saya kalau pegang mic bisa pengennya. Sudah ya? Semuanya ya, sudah. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Selanjutnya ada testimoni dari Lumbung Cirebon. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang terhormat Bapak Kabak Jabat, Bu Wagub, Bu Menteri, Ketua Lumbung dan Pak Ketua Lumbung Cirebon, yang saya hormati semua follower yang ada di Bandung. Kalau yang di Bandung ada 3.000, alhamdulillah yang dari Cirebon ada 4.000. Saya salah satu UMKM juga, Bu, ya, banyak belajar. Alhamdulillah berawal dari saya nggak tahu apa-apa untuk datang ke Cirebon. Waktu itu saya hijrah ke Cirebon dari Kalimantan. Alhamdulillah salah satu ownernya adalah Ketua Lumbung Cirebon juga, yaitu adalah Pangeran Reja yang membimbing saya juga. Alhamdulillah sampai saat ini kita sudah belajar ke arah bisnis. Awalnya kita nggak tahu, Bu, apa-apa, tapi saya belajar hanya satu, untuk menjadikan lebih baik, sedikit lebih baik daripada sedikit berbeda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Kalau saya untuk menjadi seperti itu. Jadi awal mula saya untuk menjadi UMKM itu saya cuma silaturahim, Pak. Saya silaturahim. Alhamdulillah sekarang berawal dari nggak punya apa-apa, nggak punya pengetahuan apa-apa, saya juga punya awal bisnis untuk naik scale up bisnis saya, Bu, di Kabupaten Cirebon. Dan alhamdulillah beberapa kita selalu bersinergi, ya, selalu berinovatif bersama teman-teman, karena tidak hanya berpikir tapi actionnya. Setiap belajar, begitu kita belajar pertemuan harus ada kita bekal. Jadi begitu kita dapat pelatihan, otomatis kita jangan sampai lupa actionnya, Bu, ya, seperti itu. Karena kenapa? Banyak dua kendala UMKM, yaitu adalah modal dan pemasaran. Modal dapat disolusikan, yaitu dapat dimungkin perbankan, tapi satu masalah terbesar yaitu adalah pemasaran. Itu yang banyak yang kita lupa. Dan kedua, banyak juga kendala di lapangan. Mungkin kita perlu berbagi, karena yang tahu kebutuhan UMKM itu adalah kita selaku praktisi, seperti itu. Mungkin di Lumbung Sejahtera ini kita minta kurikulumnya. Jadi begitu didatangin UMKM-nya harus tahu standarisasi UMKM-nya, klaster-klasternya, antara startup, binaan, middle up, upscaling, sampai ke business matching. Jadi kalau kita dalam suatu pelatihan digabung jadi satu, mungkin klasternya nggak cukup atau nggak nyampe, seperti itu, Pak. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita yang kelas up-nya kurikulumnya seperti ini, kan hanya baru punya inovasi, ya, Pak, baru punya kreativitas. Karena orang kreatif itu hanya dua, ya kan, itu hanya dua digabungkan. Kita berpikir hanya menggunakan grip, ya kan, berpikir, tapi aktifnya hanya berbicara. Tapi kita hanya harus naik kelas. Bagaimana orang kreatif itu bisa menciptakan sesuatu, sebuah produk, dan menjadi ekonomi kreatif, mendapatkan income untuk keluarga. Setelah naik kelas, level up-nya kita menjadi industri kreatif, seperti itu. Dan kita jangan mengandalkan hanya manpower, tapi kita mengandalkan secara teknis modernisasi, seperti itu. Alhamdulillah sekarang dibantu sama Pangeran Reja untuk Cikres, itu sudah beberapa artis di endorse, dan alhamdulillah kemarin sempat hampir ekspor, dan terkendala untuk terkendala untuk jenis bahan baku. Dan sekarang kita masih revisi untuk skala bisnisnya. Dan di bawah naungan Pak Raden Reja juga alhamdulillah ada Ocin keripik tempe, itu sudah 3 bulan ini sudah ekspor 2 kontainer dalam 1 bulan. Itu ke Korea, alhamdulillah. Dan beberapa kita sudah ada 40 yang best seller untuk produk di Kabupaten Cirebon. Mudah-mudahan bisa menjadi role model, kita bisa saling edukasi, Bu. Alhamdulillah, terima kasih sangat Pangeran Reja, sangat antusias, loyalitas tanpa batas untuk UMKM.
Terima kasih Bapak Ibu, itu sekian testimoni kami. Bah.